Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini kebakaran yang terjadi di Duri Kosambi, Jakarta Barat, sudah terhubung dengan rekan Debbie Tobing dan juga Arif Budiman, reporter TV yang berada di lokasi kejadian. Pertama kita ke Debbie terlebih dahulu. Debbie Tobing, bagaimana kondisi kebakaran saat ini? Apakah sudah semakin padam dari kondisi awal? Ya, selamat malam Renda dan juga pemirsa, bahwa kami konfirmasi di lokasi kami mengabarkan saat ini di tempat kejadian kebakaran gudang kimia ataupun bahan kimia, bahwa memang konfirmasi dari pihak Damkar untuk kondisi saat ini sedang dilakukan proses pendinginan yang memang sudah dilakukan semenjak sekitar 20 menit yang lalu. Setelah dari pukul 20:51 waktu Indonesia Barat ini dilakukan pemadaman, yang artinya sudah lebih dari 3 jam dari pihak Damkar ini melakukan proses pemadaman dan hingga saat ini sudah sampai di titik untuk proses pendinginan. Tadi kami konfirmasi kepada langsung dari perwira piket malam hari ini, Pak Soehartoyo, yang mengkonfirmasi bahwa untuk sampai sejauh ini ada 2 korban luka yang terkena material di sekitar gudang, yang memang mana 2 ini adalah anggota dari personel Damkar yang hari ini bertugas, dan memang sampai sejauh ini belum terkonfirmasi lagi ada warga ataupun korban jiwa lainnya. Dan memang kami konfirmasi juga pemirsa bahwa sampai sejauh ini untuk akses bahwa disampaikan tadi dari petugas pemadam kebakaran bahwa memang hal yang sangat menyulitkan untuk dilakukan pemadaman hari ini adalah akses menuju lokasi ini sangat sulit gitu, begitu lumayan sulit, sehingga ini juga menyulitkan untuk pemadaman. Dan sampai sejauh ini belum dikonfirmasi berapa luas dari gudang tempat kami mengabarkan saat ini yang terjadi kebakaran, kemudian juga bagaimana untuk berapa jumlah dari kerugian yang disebabkan dari kebakaran malam hari ini, karena memang terkonfirmasi dari pemilik maupun dari karyawan dari gudang ini belum terkonfirmasi ataupun belum ada yang mengkonfirmasi langsung untuk mengenai hal tersebut. Dan sampai sejauh ini dari pihak Damkar terkonfirmasi ada sekitar 19 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan di lapangan dan sekitar 95 personil yang saat ini masih terus berusaha untuk memadamkan dan juga melakukan pendinginan di lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan terkonfirmasi juga pemirsa bahwa memang sampai sejauh ini belum dapat dipastikan apa sebenarnya penyebab kebakaran ini. Dan tadi ada sekitar pukul 22:30 ini juga tadi kami juga dapat merasakan adanya ledakan susulan setelah tadi dari sekitar pukul 20:45 berdasarkan dari saksi mata ini yang mendengar pertama kali adanya ledakan di lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan memang untuk sampai sejauh ini dari pihak Damkar ini karena memang sejauh ini sudah dalam proses pendinginan, bahwa memang diharapkan nantinya tidak ada lagi ledakan-ledakan susulan. Rendra. Baik, Debbie, lalu bagaimana dengan kondisi permukiman warga? Apakah ada yang terkena dari kebakaran saat ini? Baik Rendra dan juga pemirsa, ini tadi kami juga mengkonfirmasi dari pihak Damkar yang bertugas malam hari ini bahwa memang untuk warga ini sudah dengan sendirinya untuk mengevakuasi diri, karena memang tadi melihat kondisi api yang cukup besar seperti itu, sehingga warga sekitar dari gudang ini juga berusaha untuk mengevakuasi diri mereka sendiri, yang memang sampai hingga saat ini terlihat masih belum ada yang kembali seperti itu, karena kondisi dari sejauh ini masih berada di dalam kawasan yang masih berbahaya seperti itu. Dan memang kondisi di tempat kami mengabarkan saat ini masih sangat tercium untuk aroma kimianya, Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga di sekitar, Debbie? Apakah masih berkerumun di dekat lokasi kebakaran saat ini? Ya Rendra, untuk warga sekitar yang tadi sekitar pukul 9 ini sudah ramai untuk berkerumun untuk menyaksikan adanya terjadi kebakaran malam hari ini. Tadi setelah pemadaman api ini berhasil dan saat ini sudah di dalam proses pendinginan, ini satu persatu warga sudah mulai berkurang dan sudah tidak ada yang berkerumun untuk menyaksikan kondisi dari kebakaran malam hari ini. Dan juga memang dari tadi dari petugas Damkar juga tetap mengingatkan, meski di dalam proses pendinginan ini juga masih tetap dalam kawasan yang berbahaya,
Oleh sebab itu masih terus diwaspadai untuk tetap menjaga jarak dari titik lokasi kebakaran. Rendra. Bagaimana dengan petugas kepolisian di lokasi? Apakah sudah terlihat Debbie dan apakah rencananya usai api dipadamkan akan digelar olah TKP untuk mengetahui penyebab dari kebakaran? Ya Renda, untuk mengenai dari petugas kepolisian yang sampai sejauh ini kami sudah melihat ada beberapa, namun ini belum dapat dikonfirmasi apakah memang akan dilakukan olah TKP malam ini atau belum dikonfirmasi juga kapan nantinya akan dijadwalkan olah TKP. Kami belum dapat informasi dari pihak yang berwajib, namun sampai sejauh ini yang dapat kami sampaikan adalah bahwa memang di dalam lokasi kebakaran malam hari ini petugas damkar masih terus berada di dalam untuk terus melakukan pemadaman ataupun proses pendinginan, yang mana tadi dikonfirmasi dari pihak damkar bahwa jika ada kebakaran yang disebabkan oleh dari bahan kimia seperti ini akan memakan waktu sekitar ataupun kurang lebih dari 6 jam, Rendra. Baik, terima kasih Debbie Tobing mengabarkan langsung dari lokasi. Dari Debbie kita akan beralih ke Arif Budiman yang juga saat ini berada di lokasi. Arif, dari lokasi Anda bagaimana dengan kondisi api saat ini dibandingkan dengan laporan Anda sebelumnya? Arif bisa dijelaskan bagaimana kondisi api saat ini dibandingkan dengan laporan Anda sebelumnya? Ya, untuk saat ini kondisi api sudah berhasil dilokalisir ya di bagian depan. Namun di bagian belakang saat ini masih terlihat memerah atau masih adanya api yang masih terbakar di cairan kimia. Saat ini petugas pemadam kebakaran juga sudah mulai masuk ke dalam untuk memadamkan api mulai dari dalam. Ya, sejumlah warga juga saat ini terlihat sudah mulai mendekat atau api sudah mulai dapat dilokalisir. Sementara ini adalah bagian arah jalan menuju arah pabrik. Ya, saat ini sudah terlihat api sudah dapat dilokalisir. Tugas pemadam juga sudah mulai masuk ke bagian dalam. Di sini juga terlihat ada sejumlah kendaraan yang terbakar, namun belum bisa dipastikan apakah ada korban jiwa atau tidak dari peristiwa kebakaran ini. Tugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Barat masih berupaya melakukan pemadaman. Ya, hanya terlihat tinggal satu titik api yang berada di bagian kanan gudang. Saat ini sedang dilakukan proses pemadaman. Seperti itu, Rendra. Anda bilang masih terlihat api di salah satu titik, mungkin bisa dijelaskan itu titik tersebut bagian apa dari pabrik sehingga api masih terlihat membesar di lokasi tersebut? Ya, kalau dari pantauan saya, ini api berada dari salah satu bangunan yang berada di dalam gudang. Kemungkinan diduga ini di dalam gudang ini menjadi salah satu tempat penyimpanan cairan kimia yang membuat sulit untuk dipadamkan. Seperti itu, Rendra. Arif, ada berapa petugas yang saat ini mendekati lokasi untuk memadamkan api di titik tersebut? Ya, dari pantauan saya di bagian dalam gudang terlihat ada puluhan petugas pemadam kebakaran tengah berupaya untuk memadamkan api yang masih menyala di salah satu titik berada di salah satu bangunan. Saat ini masih melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan berupa cairan foam untuk memadamkan api yang masih membakar cairan kimia.
Arif, mungkin bisa dijelaskan juga ini bagaimana kondisi di sana, mungkin dari penciuman Anda apakah tercium dengan pekat bagaimana bau kimia dari lokasi pabrik ini? Ya, dari lokasi kejadian memang tercium bau menyengat seperti bau cairan kimia yang sudah terbakar. Air pemadam juga sudah terkontaminasi, sudah ada cairan kimia. Seperti itu, Rendra. Sejauh ini apakah ada laporan tambahan korban luka atau korban jiwa, Arif, dari akibat dari kebakaran ini? Ya, untuk sementara laporan korban jiwa saat ini belum kita dapat pastikan. Namun tadi ketika terdapat ledakan yang cukup besar, ada 2 orang yang kita lihat terpental saat ledakan itu menyala di bagian depan gudang. Baik, terima kasih Arif Budiman mengabarkan langsung dari lokasi kebakaran pabrik di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kami akan kembali kepada Anda jika ada informasi terbaru mengenai kondisi kebakaran di lokasi.